nikmat umur, nikmat kesehatan serta kesempatan untuk sama-sama dapat hadir di Jami Raudatul Muslimin dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam adalah kita membutuhkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu, saudara yang salat subuh yang dirahmati Allah, subuh hari ini kembali kita mengikuti pengajian bersama meski pada beliau dipersilakan dengan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والحمد لله ثم الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jemaah Masjid Raudatul Muslimin yang kami hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, selalu kita bersyukur, selalu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat, dengan rahmat yang terus Allah berikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang besar, bahkan yang termasuk yang paling terbesar yang pernah Allah berikan kepada manusia adalah dengan mewujudkan kekasihnya Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Dan alhamdulillah Allah memilih kita, Allah menjadikan kita di antara ratusan juta manusia. Allah masih memilih kita untuk bisa menjadi bagian dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Tentu dengan masih dijadikannya kita umatnya Nabi Muhammad SAW, maka kita harus lebih memperbanyak syukur kita kepada Allah. Yang mana salah satu cara untuk kita bersyukur dengan dijadikannya umat Nabi Muhammad adalah dengan selalu mengingat Nabi Muhammad, dengan selalu mengirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan selalu mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak, Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah, alhamdulillah di waktu dan tempat yang berkah ini kita kembali dipertemukan untuk kembali melanjutkan pembacaan kitab kita atau kajian hadis dalam kitab Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, yang mana sebagaimana biasanya kita niatkan dengan membaca hadis-hadis dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, kita niatkan agar Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Nabi Muhammad, semakin ingin tahu tentang kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap dengan kita semakin dekat dengan Nabi, semakin cinta dengan Nabi, kita bisa mendapatkan syafaat beliau baik di dunia apalagi nanti di akhirat di padang mahsyarnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih lagi di bulan, kita masih di bulan Rabiul Awal, masih di momen di mana harusnya momen Rabiul Awal adalah menjadi momen untuk kita mengupgrade atau menumbuhkan, menambahkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Maka untuk bisa menumbuhkan, untuk bisa menambahkan lagi cinta kita kepada Nabi Muhammad, tentu hal yang harus kita lakukan adalah mengenal lebih dalam siapa sosok baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana kata Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang semakin dalam mencari tahu tentang sosok Nabi Muhammad, maka ahabbah, kata Ali bin Abi Thalib, maka dia pasti akan jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, insya Allah kita sudah akan mau memasuki bab
bab khusus yang membahas tentang ma jaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang membahas tentang khuluqnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dari pertemuan pertama kita sampai berapa pertemuan sudah kita lakukan, kita sudah lebih banyak membahas tentang khuluqnya Nabi Muhammad, wujud atau penampilannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti apa. Kita sudah bahas seperti apa sosok mukanya Nabi Muhammad, seperti apa cara jalannya Nabi Muhammad. Kita sudah lebih banyak membahas tentang bagaimana penampilan fisik baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam bab ini kita akan fokus lagi membahas tentang akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekarang dalam bab ini, bab yang membahas khusus tentang seperti apa akhlak budi pekerti luhurnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentu dalam bab ini tidak memuat semua hadis tentang akhlaknya baginda Rasul, karena kalau dihimpun dibahas semua tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad, tentu buku ini akan lebih tebal lagi, karena tidak akan habis pembahasan tentang akhlak mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mulia akhlaknya. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memuji tentang akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana tidak ada pujian yang lebih tinggi kecuali pujian yang Allah berikan kepada seorang manusia. Maka ketika Allah memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau wahai Muhammad, wahai Rasulullah, memiliki akhlak yang luar biasa mulianya. Maka artinya ketika Allah sudah memuji Nabi Muhammad, artinya tidak ada satupun manusia yang pernah lahir di dunia ini yang memiliki akhlak yang lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lainnya, tidak ada yang bisa menandingi akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Karena memang misi utama Rasulullah SAW Allah turunkan, Allah lahirkan di muka bumi ini, salah satu utama misinya adalah liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak manusia. Allah menjadikan Rasulullah menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia. Tentu orang yang diikuti lebih tinggi daripada orang yang mengikuti. Orang yang kita ikuti tentu lebih tinggi dari kita. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang paling tinggi akhlaknya, sehingga Allah menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang menjadi suri tauladan bagi setiap manusia. Maka kita tidak heran bahwasanya ketika kita melihat tentang hadis-hadis Nabi tentang akhlaknya baginda Nabi Muhammad, itu akan sangat banyak sekali yang membahas tentang kepribadian atau akhlak budi pekerti Nabi Muhammad SAW. Kita hanya akan membahas hadis-hadis yang ada di dalam bab ini. Tapi yang harus kita ketahui, tidak semua hadis-hadis tentang akhlak ada di dalam bab ini. Hanya beberapa bagian saja disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi. Hadis yang pertama dari Zaid bin Thabit. Dia mengatakan, dakhala nafarun ala Zaid bin Thabit faqalu lahu haddatsana ahadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala madza uhadditsukum حدثنا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ماذا أحدثكم كنت جاره فكان إذا نزل عليه الوحي بعث إلي فكتبته له فقلنا إذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا وإذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا وإذا ذكرنا الطعام ذكره معنا فكل هذا أحدثكم عن رسول الله. Jadi ceritanya, Zaid bin Thabit, salah seorang sahabat yang terkenal, Zaid bin Thabit, ketika Rasul sudah wafat, datanglah para tabi'in. Para tabi'in adalah orang-orang yang hidup setelah zamannya sahabat. Jadi para tabi'in karena belum pernah berjumpa dengan Nabi, mereka sangat ingin tahu seperti apa sosok baginda Nabi.
Maka cara mereka para tabi'in untuk mengetahui siapa, seperti apa sosok baginda Nabi, mereka pergi menemui para sahabat. Pergilah beberapa orang ke Zaid bin Sabit untuk menanyakan, untuk menjelaskan kepada mereka seperti apa sosok baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, baik, aku akan menceritakan kalian semua hal yang berkaitan tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana aku termasuk orang yang paling tepat untuk kalian datangi, karena aku adalah orang yang merupakan tetangganya Nabi. Jadi Zaid bin Sabit mengatakan, kalian datang kepada orang yang tepat, karena aku dulu ketika Rasul masih hidup, aku adalah salah satu tetangganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan aku juga adalah orang yang menulis wahyu. Jadi Zaid bin Sabit ini terkenalnya adalah karena Zaid bin Sabit adalah seorang penulis wahyu. Jadi ketika wahyu turun, malaikat Jibril mengantarkan Al-Quran wahyu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad akan memanggil Zaid bin Sabit. Mana Zaid bin Sabit? Dipanggil Zaid bin Sabit untuk menulis wahyu yang baru saja turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang Allah jadikan Nabi Muhammad tidak bisa menulis. Maka yang menulis wahyu, yang menulis Al-Quran, salah satu yang pertama kali adalah Zaid bin Sabit. Makanya nanti ketika nanti ceritanya Al-Quran ini dijadikan satu mushaf di zamannya Utsman bin Affan, itu yang dimintai catatan wahyunya adalah Zaid bin Sabit. Karena Zaid bin Sabit itu dari dulu, dari Al-Quran, dari ketika Nabi Muhammad SAW sudah di Madinah, yang menulis wahyunya adalah Zaid bin Sabit. Jadi seperti sekretarisnya baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi Zaid bin Sabit mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang ketika kami para sahabat sedang berbicara tentang perkara dunia, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ikut bergabung bersama kami. Dan ketika kami berbicara mengenai perkara akhirat, Nabi Muhammad juga ikut bersama kami. Bahkan ketika kami membicarakan tentang makanan, Nabi Muhammad juga ikut bersama bercengkrama dengan kami membahas makanan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini Zaid bin Sabit ingin menjelaskan bahwasanya Rasul itu adalah orang yang sangat dekat dengan rakyatnya. Rasul itu adalah orang yang tidak menjaga image-nya yang harus, meskipun beliau adalah seorang pemimpin, tapi beliau tetap dekat kepada rakyatnya, tetap dekat kepada para sahabatnya, ikut nongkrong para sahabatnya, ikut bercengkrama dengan para sahabatnya. Jadi Rasulullah SAW salah satu pendidikan beliau kepada sahabatnya adalah beliau mendidik langsung duduk bersama dengan para sahabat, nongkrong bersama sahabat, menjelaskan perkara baik dunia, apalagi perkara akhirat. Jadi para sahabat termasuk Zaid bin Sabit ini banyak mendapatkan pelajaran dari Nabi, karena Nabi Muhammad SAW adalah orang yang ingin semua sahabat beliau dekat, nyaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Zaid bin Sabit mengatakan, dari sekian banyak hal ini, perkara dunia, perkara akhirat, perkara tentang soal makan, yang mana kalian ingin aku ceritakan? Jadi di sini saking banyaknya pengetahuan tentang Nabi Muhammad, Zaid bin Sabit memerintahkan kepada orang-orang yang datang kepada Zaid bin Sabit ini untuk menentukan hal yang mana yang ingin diceritakan oleh Zaid bin Sabit tentang baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari hadis ini kita bisa tahu bahwasanya sahabat-sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang dekat dengan Nabi, yang mencari tahu tentang ilmu, tentang dunia dan akhirat langsung dari Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah tidak membatasi diri beliau kepada siapapun. Rasul tidak membatasi diri beliau kepada siapapun. Beliau bertemu dengan siapa saja yang ingin bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dan hadis ini juga mengajarkan kepada kita bahwasanya
kita harus punya semangat untuk ingin cari tahu tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Seperti hal yang dilakukan oleh para tabi'in, mereka tak pernah berjumpa dengan Nabi, maka yang harus dilakukan adalah mencari tahu, menanyakan orang-orang yang tahu tentang sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis selanjutnya dari Amr bin As, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu biwajhihi wa hadithihi ala asyarril qaum yata'allafuhum bidzalik fa kana yuqbilu biwajhihi wa hadithihi alayhi hatta dhanantu anni khairul qaum. Dia mengatakan Rasul itu adalah orang yang kalau berbicara dengan siapa saja beliau akan menghadapkan wajahnya bahkan badannya kepada orang yang berbicara dengan Nabi Muhammad. Di salah satu akhlak mulia Nabi, kalau berbicara dengan siapa saja, bahkan kepada orang yang paling jahat di kampung tersebut, kalau berbicara dengan Nabi, beliau akan selalu menghadapkan wajahnya dan badannya kepada orang yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW. Banyak dari kita kalau berbicara dengan orangnya di depan, kita ngadapnya ke kiri, ke kanan, atau main HP ketika orang berbicara dengan kita. Itu tidak yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kalau ada yang berbicara dengan beliau, menunjukkan sikap hormatnya kepada orang yang berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, meskipun orang yang sedang berbicara dengan beliau adalah orang yang jahat. Nah, inilah yang dilakukan Nabi Muhammad kepada Amr bin As yang meriwayatkan hadis ini. Amr bin As mengatakan Rasulullah SAW, karena Amr bin As ini adalah orang-orang salah satu yang terakhir-akhir masuk Islamnya, jadi kurang tahu seperti apa lebih dalam sosok Nabi Muhammad. Jadi ketika dia masuk Islam, Rasulullah SAW pernah suatu hari ketika berbicara datang kepada Amr bin As, Rasulullah menghadap mukanya, wadannya kepada Amr bin As. Jadi menunjukkan hormatnya kepada Amr bin As. Amr bin As ini ketika melihat betapa Rasulullah SAW menghormati dirinya, dia menyangka kalau dia adalah seorang sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Jadi karena Rasulullah ini berbicara dengannya dengan menghadapkan wajah dan tubuhnya kepada Amr bin As, Amr bin As ini salah paham. Dia mengira kalau dia adalah salah satu sahabat yang paling dicintai Rasulullah. Maka kemudian Amr bin As bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah aku lebih baik daripada Abu Bakar?" Kemudian Rasul menjawab, "Tentu tidak. Abu Bakar lebih baik." Kemudian Amr bin As menanyakan lagi, "Wahai Rasulullah, apakah aku lebih baik daripada Umar bin Khattab?" Kemudian Rasul menjawab, "Tentu tidak. Umar bin Khattab tentu yang lebih baik." Kemudian Amr bin As tanya lagi, "Apakah aku lebih baik daripada Utsman bin Affan?" Kemudian Rasulullah menjawab, "Tidak, tentu Utsman yang lebih baik." Karena kemudian Amr bin As mengambil kesimpulan, setiap aku bertanya kepada Rasulullah, apakah aku lebih baik daripada sahabat ini, apakah aku lebih baik daripada sahabat ini, Rasulullah SAW selalu jujur dengan jawabannya. Jadi Rasulullah selalu jujur untuk menjawab setiap pertanyaan yang ditujukan kepada beliau. Sampai-sampai Amr bin As mengatakan, "Sungguh aku menyesal karena telah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku tidak bertanya dengan Nabi Muhammad, maka aku tidak terlalu sakit hati karena dia menyangka kalau dia adalah seorang sahabat yang salah satu yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad. Ternyata bukan, ternyata hanya salah paham. Ternyata Amr bin As belum tahu bahwasanya Nabi Muhammad memperlakukan siapa saja sama dengan memperlakukan kepada Amr bin As. Semua siapa saja yang bertemu dengan Nabi, bukan hanya Amr bin As, setiap beliau berbicara dengan seseorang, beliau selalu menghadapkan mukanya dan badannya kepada orang yang berbicara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis selanjutnya dari Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin."
Aku jadi pembantunya Rasul. Aku jadi pelayan atau khadimnya Rasul sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Jadi ini pembantu yang paling beruntung di dunia ini adalah Anas bin Malik. Karena yang jadi majikannya adalah Rasulullah selama 10 tahun. Jadi cukup lama Anas bin Malik bersama dengan Nabi. Makanya tidak heran dalam hadis dalam kitab ini di antara yang paling banyak meriwayatkan tentang sosok Nabi Muhammad adalah sahabat Anas bin Malik. Karena memang beliau adalah pelayannya bagi Nabi Muhammad. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, "Fama qala li uffin qattun wa ma qala li syai'in sana'tuhu lima sana'ta wa li syai'in taraktuhu lima tarakta." Selama 10 tahun itu, kata Anas bin Malik, aku tidak pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku ungkapan kecewa, ungkapan tidak suka. Anas bin Malik tidak pernah mendengar dari mulutnya Nabi Muhammad mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan kalau Nabi Muhammad tidak suka kepada Anas bin Malik. Dan aku selama 10 tahun aku tidak pernah mendengar Rasul mengatakan ketika aku mengerjakan sesuatu, ketika Anas mengerjakan sesuatu, Rasul tidak pernah mempertanyakan, kenapa kau lakukan ini? Kenapa kau lakukan ini? Dan ketika aku tidak melakukan sesuatu, Rasul tidak pernah mengatakan, kenapa kau tidak melakukan ini? Jadi selama 10 tahun Rasulullah SAW tidak pernah memarahi Anas bin Malik. Ketika Anas bin Malik disuruh sesuatu, Anas bin Malik tidak melakukannya, Rasul tidak marah. Tidak marah. Bahkan ada cerita, Anas bin Malik disuruh belanja oleh Rasul. Anas bin Malik, tolong berikan ini. Anas bin Malik pergi ke pasar. Di tengah-tengah pasar, dilihatnya ada banyak anak kecil lagi main di lapangan. Anas bin Malik ini masih kecil, Pak. Anas bin Malik ini masih kecil. Nah, ketika di jalan mau ke pasar, di tengah-tengah perjalanan di lapangan ada anak-anak lagi main. Karena Anas bin Malik ini masih kecil, tentu keinginannya untuk bermain sangat tinggi. Maka Anas bin Malik ikut bermain dengan anak-anak yang di lapangan. Lupa untuk belanja. Main-mainlah Anas bin Malik sama anak. Kemudian Rasul nunggu di rumah. Kenapa Anas bin Malik belum datang-datang? Kemudian akhirnya Rasulullah mencari Anas bin Malik. Pergilah Rasulullah ke pasar. Ternyata di tengah-tengah perjalanan Rasulullah melihat Anas bin Malik sedang bermain. Dan melihat Anas bin Malik sedang bermain, Rasulullah gak marah. Rasulullah gak teriak, Anas bin Malik, enggak. Rasulullah hanya tersenyum melihat kelakuan Anas bin Malik. Jadi Rasulullah adalah seorang majikan yang tidak pernah memarahi, yang tidak pernah menyakiti orang yang melayani Nabi Muhammad SAW. Yang di sini adalah Anas bin Malik. Kemudian dilanjutkan lagi, Anas bin Malik mengatakan, wala masastu khazzan wala hariran wala syai'an kana alyana min kaffi Rasulillah. Selama aku menyentuh tangan Nabi, aku tidak pernah menjumpai kain apapun di dunia ini, bahkan kain sutra di dunia ini yang lebih lembut dari telapak tangannya Nabi Muhammad SAW. Telapak tangannya Nabi Muhammad lebih lembut dari kain sutra. Jadi salah satu keistimewaan Nabi Muhammad, telapak tangannya saja itu selembut bahkan lebih lembut dari kain sutra. Ini adalah pengakuan dari orang yang selalu 10 tahun bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu Anas bin Malik sangat tahu seperti apa telapak tangannya beliau. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, wala syamamtu miskan qattun wala itran kana atyaba min araqin nabi. Aku tidak pernah mencium sesuatu apapun di dunia ini yang lebih harum daripada keringatnya Nabi Muhammad SAW. Allah. Jadi keringatnya Nabi Muhammad saja adalah keringat yang begitu harum sampai-sampai Rasulullah tidak membutuhkan parfum lagi untuk menjadikan tubuh beliau wangi. Karena keringat beliau saja sudah wangi. Jadi ini salah satu kekhususan. Jadi ada namanya khususiyah.
kekhususan yang hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad, tidak diberikan oleh orang lain. Hanya Nabi Muhammad manusia di dunia ini yang keringatnya wangi, sampai-sampai dijadikan parfum. Ummu Sulaim, seorang wanita yang tetangganya Nabi juga, ketika lagi Rasulullah tidur, jendela kebuka, angin bertiup, nah, di luar rumah Ummu Sulaim mencium bau wangi. Dicari-cari ternyata yang wangi itu adalah tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah lagi tidur. Sedang itu saat itu Rasulullah tidak pakai baju tidurnya, tapi menutup aurat beliau. Artinya bagian atas beliau itu terbuka. Kemudian Ummu Sulaim pergi masuk ke dalam rumah Rasul, kemudian mengumpulkan keringatnya Nabi Muhammad. Rasul pun bangun. Rasul bangun, kemudian apa yang kau lakukan Ummu Sulaim? Wahai Rasulullah, tadi aku mencari-cari bau wangi, ternyata yang wangi itu adalah keringatmu wahai Nabi. Aku ingin mengumpulkan keringatmu ini untuk aku jadikan parfum untukku dan untuk anak-anakku. Kemudian Rasulullah SAW tidak memarahi Ummu Sulaim, bahkan Rasulullah SAW mengizinkan untuk diambil keringatnya untuk dijadikan parfum. Jadi luar biasa kekhususan keringatnya Nabi Muhammad SAW. Keringatnya istimewa, ludahnya istimewa, darahnya istimewa. Tak ada manusia yang seistimewa Nabi Muhammad SAW. Terakhir dari Anas bin Malik an Rasulullah SAW annahu kana 'indahu rajulun bihi atana suf. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yakadu yuwajihu ahadun bi syai'in yakrahu falamma qama qala lil qaum law qultum lahu yada' hadhihi as-sufra. Jadi ketika sedang berjamaah sini majelis, ada seorang laki-laki yang pakai baju yang dicelupkan ke dalam sufra. Sufra itu semacam pewarna zaman itu. Pewarna zaman itu namanya sufra. Jadi ada tumbuhan itu dipakai untuk jadi warna atau untuk jadi perhiasan para wanita. Nah, jadi ada laki-laki yang pakai sufra bajunya, yang mana Rasulullah tidak suka ada orang yang pakai baju yang dicelupkan ke dalam sufra. Jadi salah satu baju warna yang tidak disukai Nabi adalah baju yang diwarnai dengan sufra atau za'faron namanya. Yang mana baju kalau dicelupkan ke dalam sufra atau za'faron ini akan merah ke kuning-kuningan, kuning ke merah-merahan, atau macam warna oranye gitu, kayak warna pinang. Jadi Rasulullah salah satu warna pakaian yang tidak beliau sukai adalah pakaian yang dicelupkan ke dalam za'faron. Bukan berarti pakaian kuning itu diharamkan, boleh pakai baju kuning. Yang tidak boleh adalah pakaian yang dicelupkan dalam sufra atau za'faron. Ini yang tidak disukai Nabi. Nah, jadi dalam jamaah ini, dalam majlis ada laki-laki yang pakai pakaian yang tidak disukai Nabi. Tapi Rasulullah SAW tidak marah, tidak menjelekkan, tidak mengatakan kalau beliau tidak suka kepada orang tersebut. Artinya Rasulullah kalau tidak suka sesuatu, beliau memendam perasaan itu. Beliau tidak ingin menyakiti orang yang memakai sesuatu yang beliau tidak suka. Jadi luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita paling tidak bisa mengikuti apa-apa saja akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu kita tidak bisa menyamai Rasulullah. Yang hanya bisa kita lakukan adalah mengikuti dari bawah, mengikuti dari belakang, seperti apa sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Dan semoga ketika kita mencoba untuk mendekati, mencontohi akhlak beliau, kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد بما لا منتهى لكمالك ومجدك لكماله وعلى آله. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عمل يقربنا إليك. اللهم يسر لنا اتباع رسول الله. اللهم يسر لنا زيارة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اشفعنا بشفاعة رسول الله واجمعنا واحشرنا في زمرة وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.